Selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah bergabung di kelas malam ini. Malam ini kita akan mengadakan kelas Kenapa Fotoku Ditolak Shutterstock yang dimentori oleh Kak Doni Heri, seorang Shutterstock contributor. Nah, mungkin sebelumnya di sini kalau ada yang baru pertama kali atau mungkin ada yang udah pernah join ke kelas Mazing Academy, aku mungkin mau beri sedikit penjelasan tentang Mazing dan mungkin juga ngingetin lagi nih tentang Mazing gitu. Nah, Mazing Academy adalah salah satu komunitas yang Mazing punya yang memang tujuannya itu untuk para konten kreator dan juga para partisipan tuh bisa saling sharing gitu. Nah, untuk Mazing sendiri, Mazing adalah aplikasi berbasis Android ataupun iOS yang berfungsi untuk membuat landing page atau single website dengan fitur untuk menampilkan link URL sosial media, YouTube, Spotify, integrasi marketplace, dan juga fitur-fitur monetisasi. Nah, jadi memang aplikasi Mazing cocok banget buat kalian yang mau membangun personal branding kalian. Nah, mungkin contoh di dalamnya itu kayak gini nih. Jadi memang beberapa kelebihan dari salah satu kelebihan dari aplikasi Mazing adalah adanya fitur analytics. Jadi kalian bisa nge-track traffic dari link kalian gitu. Selain itu juga kalian tuh bisa customize link kalian sesuka hati kalian nih. Kayak misalnya nih ada contohnya dari Kak Fauzia Hanum, Cynthia Purida, dan juga Wastu Kancana Aji. Nah mungkin segini dulu nih tentang Mazingnya. Yang udah nggak sabar, kita boleh langsung mulai kelas malam ini. Dan waktu dan tempat aku persilahkan ke Kak Doni. Selamat Siap. malam, Kak. Selamat malam, Kak. Oke. Nih, untuk teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan ataupun kalian mau berinteraksi, bisa langsung drop pertanyaan kalian di kolom Q&A atau maupun kolom chat ya. Nanti akan dibaca oleh Kak Doni gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman atau mungkin Kak Doni juga boleh. Gimana, Kak? Udah bisa saya mulai? Bisa ya? Teman-teman suaranya Kak Doni kedengeran ya dengan jelas, boleh mungkin komen jelas gitu. Oke, suara jelas ya? Terdengar ya? Oke, siap. Oke, langsung aja izin kita mulai, teman-teman ya. Mungkin sebelum kita mulai webinar pada malam hari ini, saya ingin tahu, teman-teman dari mana aja nih, kalau boleh tahu nih? Dari mana aja? Ada yang dari Jawa Timur nggak nih? Ada dari Kudus, oke. Jakarta, Wakatobi, wow keren banget. Depok, Medan, Malang, Bandung, Mojokerto deket deket kampung halamanku nih berarti. Oke oke oke. Jadi hampir dari seluruh Indonesia nih datang ya. Mantap mantap. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ya dengan saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar, saya izin share screen. Oke, gimana? Apakah sudah terlihat share screen saya? Bisa tolong dikonfirmasi di kolom chat. Jelas, sudah muncul ya berarti ya? Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan membawakan tema yaitu kenapa fotoku di reject Shutterstock ya. Karena oh ya mungkin sebelum kita mulai terlebih dahulu izinkan saya untuk memberikan salam ya karena saya tadi belum salam di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman semua yang sudah berkenan waktunya untuk ikut di webinar pada malam hari ini. Saya sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman di sini, apalagi yang mungkin eh, daerahnya tuh udah masuk ke waktu Indonesia bagian timur ya. Itu keren banget kalian ya. Dan sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Doni Heri Ersta Putra. Saya seorang content creator di TikTok dan juga di Instagram. Saya juga yang pasti adalah seorang microstock contributor dan juga saya seorang fotografer profesional ya, terlebih di bidang
foto produk teman-teman. Dan saya seorang certified photographer dari BNSP. Kemudian saya juga member dari IPA, Indonesian Professional Photographer Association, dan juga saya alumnus dari S1 Fotografi ISI Jogja. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang mungkin pernah kuliah di ISI, kita malam hari ini bertemu di forum yang berbeda. Dan mungkin yang penasaran dengan apa aja yang udah pernah saya kerjakan di bidang fotografi, bisa kunjungi behance.net/doniheri. Ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk TikTok saya bisa kunjungi di @doniheri. Kemudian untuk Instagram kebetulan belum saya pasang di sini teman-teman. Tapi teman-teman bisa cek Instagram saya untuk yang konten ya. Itu bisa dikunjungi di @fotoambiar jadi dolar ya. Namanya @fotoambiar jadi dolar. Di situ saya biasa sharing tentang bagaimana cara menjual foto dan juga bagaimana tips and triknya teman-teman ya. Oke, di sini ada yang udah pernah dengar tentang Shutterstock belum? Coba. Di sini ada yang udah pernah dengar tentang Shutterstock belum? Kak, jangan lupa nanti spill sosmednya. Tadi udah tak spill ya. Jadi jangan lupa follow saya di Instagram @fotoambiar jadi dolar ya. @fotoambiar jadi dolar. Silakan di follow. Udah, oke. Udah coba. Udah dengar. Udah, belum pernah. Udah. Sekilas baru mau belajar. Oke, berarti sudah mayoritas mungkin sudah pernah dengar mungkin ya. Tapi apakah di sini teman-teman punya pengalaman ditolak sama Shutterstock? Coba, teman-teman punya pengalaman nggak sih ditolak sama Shutterstock? Atau mungkin jangan-jangan di sini udah pada jago semua nih, udah approve semua nih. Sering, waduh, sering. Sering ditolak, oke. Sering ditolak dan kalau teman-teman udah biasa approve ya, pasti teman-teman malam hari ini nggak di sini ya. Malam hari ini pasti di tempat yang lain. Tapi karena kita problemnya sama, yaitu sering ditolak, maka malam hari ini akan kita bedah bagaimana kita mengetahui alasan penolakannya, kemudian cara ngatasinya gimana, dan berbagai tips yang lainnya. Oke, di sini ada sebuah gambar rumah di sini ya. Dan di sini ada sebuah quotes ya, bahwa setiap rumah itu punya aturannya masing-masing. Gimana? Kalian setuju nggak bahwa setiap rumah itu punya aturannya masing-masing, teman-teman? Coba tulis di kolom chat. Setiap rumah punya aturannya masing-masing. Setuju nggak kira-kira? Coba tulis di kolom chat. Oke, setuju. Setuju. Oke. Begitu pula dengan Shutterstock, teman-teman ya. Shutterstock kalau boleh kita ibaratkan, Shutterstock itu adalah rumah ya. Shutterstock itu rumah dan juga bukan hanya Shutterstock, tapi berbagai platform stock agency yang lainnya itu juga rumah ya. Yang di mana di dalamnya itu pasti punya aturannya masing-masing ya. Dan setiap rumah pasti memiliki aturan yang berbeda. Tapi kadang beberapa rumah itu memiliki aturan yang sama. Dan kebetulan untuk platform jual foto itu ada sejumlah aturan yang sama ya, kebetulan ada sejumlah aturan yang sama dan insya Allah malam hari ini akan kita bahas ya aturan-aturan tersebut yang kebetulan sama. Jadi kalau misalkan teman-teman udah coba main di multi platform mungkin bisa coba diterapkan ya. Tapi untuk malam hari ini tentunya kita akan membahas lebih spesifik di bidang Shutterstock-nya ya. Dan ini adalah sebuah gambaran dashboard ya, di mana kalau teman-teman masuk ke dashboardnya Shutterstock, pasti menemukan dashboard seperti ini. Ini adalah sebaran foto kita yang telah terjual di berbagai negara. Dan ini adalah salah satu foto saya. Kebetulan ini lupa belum saya capture yang versi gedenya di sini. Ini adalah foto saya yang laku di Yunani ya. Ini foto fotokopi, foto latte lakunya $1 saat itu. Dan foto ini itu saat itu saya upload itu tahun 2019 ya. 2019, sekarang 2024. Berarti berapa? Sekitar 4 tahun yang lalu kali ya. 4 tahun yang lalu. Dan foto ini tuh baru laku. Ini tanggal lakunya ya. Tanggal lakunya ini bulan 4. Ini tanggalnya tanggal 17 ya. Berarti dari pertama saya upload itu ternyata baru 4 tahun kemudian baru laku teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang di sini mungkin fotonya ada yang approve ya, tapi sampai sekarang belum laku, jangan khawatir ya, masih ada 4 tahun mendatang teman-teman ya. Tapi bukan nggak mungkin juga kalau teman-teman fotonya approve hari ini, besok langsung laku. Itu juga sebuah apa ya, sebuah hal yang nggak mustahil teman-teman ya. Atau mungkin approve-nya
pagi tadi ya, sore ini bisa laku. Itu sangat memungkinkan sekali karena saya beberapa kali mengalami hal tersebut, teman-teman. Oke, sekarang mungkin bagi yang awam di bidang Shutterstock, saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana sistem penjualan di Shutterstock ya. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya toko hijau dan toko oren, itu kan disebutnya marketplace ya. Sama, Shutterstock itu juga boleh kita sebut sebagai marketplace. Tapi benda yang dijual itu beda. Kalau di toko hijau, toko oren itu yang dijual itu biasanya kan benda fisik ya kan, benda yang bisa disentuh. Tapi kalau di Shutterstock dan di sejumlah stock agency yang lain, yang dijual itu bukan benda fisik, tapi bendanya digital. Apa aja itu? Ada foto, ya, ada video, video pendek ya, bukan video panjang, ya, video pendek, footage. Kemudian ada gambar AI, image generate ya. Tapi untuk Shutterstock nggak menerima itu. Kemudian ada juga audio, ya kan? Itulah benda-benda yang dijual di Microstock Agency ya. Dan sama seperti konsep marketplace teman-teman ya. Bagaimana kita sebagai kontributor itu akan dapat uang kalau ada penjualan. Ya. Kenapa kok ini saya bahas? Karena sering banget saya mendapatkan pertanyaan tentang, Mas, fotoku udah tak upload di Shutterstock dan kondisinya statusnya dia udah approve atau diterima. Tapi kok nggak ada uangnya ya? Atau mungkin dolarnya kok nol, Mas? Gimana Mas ini konsepnya? Jadi kalau dolarnya masih nol ya, atau mungkin setelah teman-teman upload dan approve itu belum ada uangnya, ya memang belum ada yang kejual gitu loh. Harus ada penjualan terlebih dahulu ya. Jadi bukan berarti teman-teman upload langsung dapat uang enggak, tapi harus ada orang yang beli dulu ya. Jadi kita posisinya di sini kita upload ke Microstock website ini ya kan. Kemudian ada buyer nih, lihat aset kita di Microstock, dilihat nih suka dan dia butuh, dibeli sama dia ya kan. Dia dibeli, kasih uang ke pihak Microstock websitenya. Kemudian uang itu ditampung di Microstock website ini. Dalam hal ini, kalau boleh kita bilang adalah Shutterstock-nya. Uang itu ditampung oleh pihak Shutterstock-nya. Sampai kapan? Sampai menemui minimum payout. Ya, minimum payout sekarang di Shutterstock itu sekitar $25, teman-teman. Jadi ditampung di sini dulu sampai ketemu $25. Setelah itu ditransferkan ke kita melalui PayPal-nya kita. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Bagaimana untuk sistem penjualan di sini kira-kira sudah paham belum kira-kira dengan penjelasan saya? Coba. Coba tulis di kolom chat, teman-teman. Udah paham belum? Kalau belum, tak ulangi lagi nih sampai paham nih. Paham ya? Oke, alhamdulillah paham. Jadi intinya untuk sistem penjualan di Shutterstock itu mirip dengan sistem penjualan di marketplace ya, entah itu toko hijau atau toko oren ya. Jadi semoga nggak salah paham lagi ya. Oke, paham ya. Oke, ada yang nanya nih. Kalau AI gimana, Mas? Mereka juga beli kita nggak? Untuk Shutterstock nggak nerima AI sama sekali. Shutterstock malah kenceng sekali penolakannya terhadap AI, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini adalah aset journey ya, aset journey di Shutterstock teman-teman ya. Bagaimana perjalanan sebuah aset di Shutterstock itu berada ya. Jadi pada saat kita upload ya kan, kita upload di Shutterstock kontributor ya, jangan salah ya, karena kadang tuh ada sejumlah follower saya itu laporan, Mas, ini saya udah daftar kok nggak bisa upload ya. Kemudian coba tolong screenshotkan. Malah yang dikasih lihat itu Shutterstock untuk buyer ya, yang warnanya merah gitu. Makanya dia nggak bisa upload gitu. Kemudian biasanya saya tekankan kembali, jangan sampai salah ya kan. Apalagi ada yang ngikutin webinar saya, tapi dia mungkin kurang apa ya, kurang cermat ya dalam nyimaknya, atau mungkin dia lagi ngantuk atau gimana sehingga keskip pada saat saya nyampein materi daftar Shutterstock gitu. Jadi harus diupload di aplikasi Shutterstock Contributor, nggak cuma via aplikasi, tapi teman-teman juga bisa uploadnya melalui website teman-teman ya. Diupload di situ dan lagi-lagi foto yang diupload di Shutterstock itu nggak langsung approve atau nggak langsung diterima, tapi harus melalui masa review ya. Atau kalau teman-teman lihat itu tulisannya emang nggak review, jadi tulisannya itu pending ya. Jadi pending itu nggak masalah, pending itu normal. Pending itu adalah artinya fotonya teman-teman itu lagi dalam masa review ya, lagi dicek fotonya itu layak atau enggak, fotonya itu sesuai dengan standarnya Shutterstock atau enggak. Kalau sesuai ya, maka pasti dia akan approve atau diterima. Tapi kalau enggak sesuai, maka dia pasti ditolak. Ya. Terus apakah foto yang ditolak ini masih bisa diupload lagi, Mas, sampai sampai lolos? Bisa dengan catatan fotonya itu
udah kita revisi ya. Direvisi apa ya? Ya dibenerin sesuai dengan alasan rejectnya. Dan malam hari ini tentu itu yang akan kita bahas teman-teman ya. Dan biasanya kalau kita udah memperbaiki itu harusnya sih approve, harusnya. Tapi kadang Shutterstock itu emang agak rewel ya. Sometimes dia tuh rewel. Jadi kadang pada saat kita upload pertama dia kasih alasan misalkan visible trademark doang misalkan. Setelah kita hilangin logonya kita upload lagi, dilalah dia tiba-tiba ada penolakan lain, tiba-tiba ada penolakan misalkan apa misalkan ternyata di dalamnya missing mode release, ternyata di situ ternyata ada foto orang cuma dia nggak kedetek pada saat review di awal. Itu sangat memungkinkan sekali teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman udah muter-muter di sini ya, ya jangan habisin waktu di sini, ganti aset yang lain. Ya, ganti aset yang lain. Maksimal ya, kalau saya biasanya, saya upload di sini ya kan, misalkan ditolak, alasannya misalkan visible trademark, oke, saya hilangi yang namanya logo-logo yang nampak ya kan, saya upload lagi. Misalkan ditolak lagi dengan alasan yang beda lagi, ya udah saya ganti yang lain. Saya nggak mau ngabisin waktu saya di sini. Ya, balik lagi ke konsep bahwa setiap rumah itu punya aturannya masing-masing. Boleh jadi di Shutterstock itu nggak diterima ya atau ditolak, tapi di platform lain itu bisa diterima teman-teman ya. Jadi jangan pernah berkecil hati. Kalau misalkan di Shutterstock mungkin nggak berhasil, boleh jadi di platform sebelah itu malah diterima. Nah, kemudian kalau fotonya udah approve atau diterima, ya itu juga nggak langsung laku. Ya dilihat dulu apakah aset kita tuh match dengan market needs atau enggak, sesuai dengan kebutuhan market atau enggak gitu. Kalau sesuai dengan kebutuhan market, ya pasti akan laku. Ya entah itu waktunya cepat atau waktunya lama. Tapi kalau aset kita nggak sesuai dengan kebutuhan market, ya karena kita fotonya mungkin terlalu artsy, ya kan, anak seni gitu loh, ya kan, itu agak susah. Makanya kita sebagai orang yang dagang, kita harus lihat marketnya, ya harus lihat kebutuhan di market tuh seperti apa. Kemudian kalau udah laku ya tadi ya ditampung dulu di Shutterstock sampai $25 ya. Ini tulisan yang lama ini $35. Kan dulu sebelumnya tuh minimum payout $35, tapi sekarang diturunkan jadi $25. Nah, dari Shutterstock ini nanti akan diteruskan ke akun atau rekening dolar kita ya. Dan kalau boleh saya sarankan teman-teman pakai PayPal aja, jangan pakai yang lainnya. eh, Kenapa kok harus PayPal? Karena PayPal tuh yang pakai itu banyak ya, yang pakai itu banyak sehingga saat teman-teman punya kendala maka teman-teman bisa tanya ke siapapun itu ya. Kemudian dari PayPal nanti kita bisa mengajukan withdraw secara manual ke lokal bank kita teman-teman. Singkatnya kurang lebih perjalanan aset di Shutterstock kurang lebih seperti itu. Tapi ada satu yang saya luput belum saya masukkan di sini yaitu bahwa kadang ya eh, beberapa aset yang dia itu mungkin ada sedikit kendala teknis, entah itu fotonya agak misfokus, fotonya mungkin noise-nya agak banyak, kemudian dia ada problem di masalah pencahayaan, entah itu terlalu apa namanya, terlalu terang atau terlalu gelap, itu biasanya dimasukin sama Shutterstock ke data licensing teman-teman ya, dimasukin ke data licensing. Tapi untuk data licensing itu nantinya akan dijual sama Shutterstock kepada AI secara B2B atau business to business teman-teman ya. Cuma saya sarankan teman-teman untuk diusahakan untuk masuk ke portfolio seperti itu. Oke, next ya. Nah, ini ada yang nanya nih biasanya, dan ini pertanyaan sangat umum sekali. Mas, kok foto yang aku anggap bagus malah nggak approve sih? Tapi yang biasa malah approve. Coba, di sini sering ngalamin gini nggak sih? Coba tulis di kolom chat. Ada yang ngalamin gini nggak sih? Kadang foto yang kita anggap bagus itu malah ditolak sama Shutterstock. Tapi foto receh biasa itu malah approve di Shutterstock. Coba, gimana teman-teman? Kira-kira ngalamin gini nggak? Aku Mas, nah sepakat sering tuh kan, sering, sering banget. Nah itu biasanya ada sejumlah kendala teman-teman ya, ada sejumlah kendala. Nanti akan kita bahas ya. Nah ini, itu kan bagus katamu ya kan. Tapi kalau kata Shutterstock sekali remuk ya tetap remuk. Kenapa? Lagi-lagi setiap rumah punya aturannya masing-masing ya kan. Entah itu aturan itu kita sukai atau nggak kita sukai gitu ya. Nah, di sini saya jelaskan penyebab foto remuk itu karena apa, teman-teman ya. Di sini pertama berkaitan dengan masalah pencahayaan. Entah itu fotonya overexposure atau underexposure. Overexposure itu artinya foto kita itu terlalu terang ya. Biasanya karena kita motret mungkin di bawah sinar matahari langsung mungkin ya kan. Kemudian kita langsung jepret gitu ya. Makanya dia fotonya terang banget.
Kemudian ada juga karena underexposure. Underexposure itu fotonya terlalu gelap ya. Mungkin karena kita motretnya di warung remang-remang ya kan, atau mungkin motretnya pas lagi lampu mati atau gimana ya kan. Kemudian over editing. Ini paling sering terjadi, over editing. Over editing itu gimana maksudnya, Mas? Over editing ini maksudnya teman-teman mungkin kadang tuh lihat, ah ini kalau fotonya nggak tak edit mah kurang gitu. Akhirnya dilakukan editing. Misalkan teman-teman motret lautan, ya kan? Fotonya udah tajam sih, udah dapet fokusnya tuh oke. Tapi teman-teman kayak kurang di bagian warnanya. Warnanya kurang nyala nih gitu ya kan. Warnanya kurang keluar gitu. Sehingga teman-teman lakukan editing di aplikasi pengolah gambar. Entah itu Snapseed, ya Lightroom Mobile, entah itu eh, baik di handphone maupun di PC, ya kan. Kemudian yang namanya slider apa saturasi itu bisa dimentokin ke kanan. Warnanya keluar sih, vibrance-nya dimentokin ke kanan. Warnanya keluar, bagus banget seolah-olah ya kan. Tapi pada saat di zoom ya kan, fotonya remuk ya kan. Jadi batas warna antar gambar itu kayak berpendar dia. Ya, itu yang paling sering terjadi. Mas, berarti nggak boleh diedit. Bukan gitu konsepnya. Ya, boleh diedit asalkan tipis-tipis saja ya. Boleh diedit tipis-tipis saja. Kemudian lagi-lagi overcropping ya kan. Apalagi di sini teman-teman yang pakai handphone. Coba di sini teman-teman motretnya pakai apa? Coba aku pengen tahu. Teman-teman motretnya pakai apa? Apakah pakai HP atau pakai kamera DSLR? Coba tulis di kolom chat. Pakai HP, pakai HP, pakai HP. Ada yang pakai kamera nih. Oke, tapi di sini mayoritas pakai handphone ya. Nah, bagi teman-teman yang pakai handphone ya, itu jangan lakukan cropping. Kalau bisa sih jangan cropping kalau bisa ya. Karena batasannya aku nggak bisa tetapin segimana kita harus cropping. Karena setiap handphone itu punya spesifikasinya masing-masing ya kan. Kalau bisa bagi pengguna handphone jangan melakukan cropping ya. Jadi kalau bisa ya udah framingnya dari awal udah diatur gitu ya. Kemudian komposisinya remuk. Komposisi itu apa? Komposisi itu bagaimana cara kita meletakkan benda-benda itu menjadi sebuah alur tertentu. Ya kan? Komposisi itu ada banyak banget, ada macam-macam. Ada rule of third, ada golden ratio, ada apa? Golden spiral dan macam-macam. Tapi yang paling banyak dipakai ya, itu adalah ini, yaitu apa namanya? Rule of third ya atau aturan sepertiga bidang. Jadi bidang foto itu atau frame-nya itu dibagi menjadi 9 bagian teman-teman ya. Kalau bagi teman-teman yang pakai handphone itu bisa diaktifkan nama fiturnya itu fitur grid teman-teman ya. Fitur grid GRID ya tinggal diaktifkan nanti keluar ini namanya komposisi rule of third. Terus objeknya itu biasanya harusnya ditaruh di perpotongan sepertiga bidang teman-teman ya. Jadi komposisinya jauh lebih enak gitu. Kemudian kesalahan komposisi yang lain itu biasanya apa ya? Ada benda yang lain tuh yang kayak nge-crossing di depan lensa ya kan misalkan titik fokusnya tuh ada orang yang lewat di depan gitu fokusnya di situ tapi karena mungkin eh, pengetahuan fotografi kita tuh yang agak berlebihan ya kan sehingga misalkan wah ini framing ini ya kan oke itu di bidang fotografi itu masih acceptable ya kan tapi di Shutterstock itu nggak diterima teman-teman ya penggunaan framing yang berlebih ya kan itu nggak diterima itu biasanya kena rejection di situ teman-teman jadi kalau bisa untuk permainan kok permainan. Kalau teman-teman join di Shutterstock Contributor, pengen upload foto jangan pakai framing-framingan. Ya, cukup gini aja udah diterima kok ya, udah diterima teman-teman. Jadi make it simple. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu rejection ya. Jadi rejection itu singkatnya dia adalah penolakan teman-teman ya. Jadi fotonya itu eh, nggak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Shutterstock ya. Dan tadi udah sedikit kita bahas bahwa aset yang di reject itu bisa kita submit ulang dengan catatan udah apa namanya udah dilakukan revisi teman-teman. Ah ini dia nanya nih, Kak, aku kok bikin akun aja nggak bisa-bisa ya? Kenapa bisa gitu? Nah, ini biasanya nggak bisa-bisanya tuh karena faktor kita apa namanya? Kita melakukan pendaftaran melalui aplikasinya, melalui aplikasi Shutterstock Contributor. Itu biasanya muter-muter di situ. Kalau bisa aplikasinya dihapus dulu, kemudian dilakukan verifikasi ya. Dilakukan verifikasi melalui web browser ya. Silahkan dilakukan, harusnya bisa itu. Oke. Sama dengan video enggak ya? Untuk video, aturan reject di video itu beda teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas aturan di foto dulu. Oke, next ya. Terus kenapa foto kok di reject gitu? Ini biasanya berkaitan dengan technical requirement ya atau persyaratan teknis ya.
gambar yang bisa diupload di Shutterstock itu format gambarnya itu harus JPEG atau TIFF ya. Selebihnya nggak bisa. Mas gambarku PNG mas nggak bisa. Mas gambarku pakai HEIC mas nggak bisa. Gambarku formatnya HEIV atau apapun itu nggak bisa. Shutterstock udah apa namanya punya ketetapan bahwa gambar yang bisa diterima sama Shutterstock itu hanya JPEG dan TIFF. Kemudian untuk color profile-nya itu sRGB. Dan ini teman-teman nggak perlu pusing karena semua device sekarang itu pakai color profile ini, pakai color profile sRGB. Jadi nggak perlu dipikirin. Yang paling sering itu adalah ini, ya. Minimum itu 4 megapiksel. Ingat, 4 megapiksel, bukan megabyte. Nanti di belakang akan kita jelaskan bedanya megapiksel dengan megabyte itu apa. Dan untuk ukuran size maksimal itu 50 megabyte, teman-teman ya. 50 megabyte. Dan untuk ukuran 4 megapiksel itu sangat sangat apa ya? Sangat kecil ya. Cuma 2000 kali 2000 piksel. Ya, itu dapat ukuran 4 megapiksel ya. Dan alasan yang lainnya, pertama, nggak paham rejection sehingga pada saat ada rejection atau ada penolakan, kita bingung. Ya, wah, ini di reject kenapa ya alasannya? Padahal fotoku bagus loh. Padahal tadi dia melakukan over editing ya. Atau mungkin dia ngecropnya kebanyakan atau dia motretnya terlalu gelap. Kemudian lagi, nggak paham teknis kamera. Saya harap di sini teman-teman saat motret lebih diperhatikan lagi cara motretnya, ya. Karena kalau boleh saya simpulkan ya, itu mayoritas rejection di Shutterstock itu karena perkara teknis, ya. Mayoritas rejection di Shutterstock itu perkara teknis, baik itu teknis fotografinya yang kurang atau mungkin teknis penulisan deskripsi dan juga keywordnya yang kurang, gitu. Jadi akibatnya dari teknis kurangnya pemahaman tentang teknis kamera itu berakibat fotonya itu gelap, fotonya terang, terlalu terang, kemudian fotonya noise dan seterusnya. Kemudian foto kurang dari 4 megapiksel, ya kan? Ini paling paling sering banget saya dapatkan dari beberapa teman-teman yang menggunakan handphone biasanya ya. Biasanya tuh saat kita upload itu nggak bisa. Kemudian muncul tulisan merah ya, for MP plus plus image mas for MP plus plus warnanya merah. Biasanya kayak gitu. Dan itu nggak bisa dilanjutkan ke proses upload tahap selanjutnya. Dan ini nanti akan kita jelaskan di belakang nanti. Kemudian biasanya teman-teman lupa jadi motret random ya kan, nggak diperhatiin. Di dalam fotonya tuh ternyata ada logo, ya kan? Ada logo, logonya kecil, tapi karena teman-teman nggak perhatian, langsung diupload di situ. Kemudian ternyata pada saat direview sama Shutterstock, itu ternyata ada logo kecil. Misalkan logonya cuma di sepatu, ya. Kena rejection, ya, yaitu apa namanya visible trademark ya, logo yang nampak gitu. Jadi kalau mau submit sebagai komersil itu fotonya harus di zoom gede-gede, dilihat ada nggak logo yang nampak di sini. Kemudian foto terdapat muka manusia. Ini juga rawan reject ya. Apalagi teman-teman nggak punya yang namanya model rilis ya. Kalau teman-teman mau upload foto manusia yang kelihatan mukanya ya, yang bisa dikenali ke dalam Shutterstock sebagai komersil, maka harus dilampirkan model rilis ya, harus itu. Kemudian salah penulisan deskripsi ini juga agak ajaib kadang ya. Kadang kan konsep orang dagang. Gini deh, kalau teman-teman pernah masuk yang namanya minimarket ya kan, itu kan ada barang ya kan, ada kertas kecil, ada di situ kayak deskripsi barangnya, nama barangnya apa, kemudian harganya berapa. Artinya kan dia menjelaskan barang yang dijual itu apa. Sama di Shutterstock juga konsepnya kayak gitu, ya kan. Jadi pada saat teman-teman misalkan ini motret parfum nih. Teman-teman jelaskan ini tuh apa sih? Oh, ini adalah sebotol kecil parfum berasal dari Arab misalkan. Jelasin kayak gitu. Karena kadang tuh ada yang ngejelasin itu kemana-mana. Malah dia berpuisi. Dikiranya Shutterstock itu adalah sosial media. Jadi misalkan yang dijual ini, tapi dia malah berpuisi, nyiur melambai, ombak, deburan ombak, bla bla. Kayak gitu. Dan itu saya pernah temui ya kayak gitu. Semoga di sini nggak ada ya. Semoga di sini nggak ada. Kalau ada, aduh, parah banget sih. Kita roasting bareng-bareng aja kalau ada di sini. Oke. Kemudian salah pemilihan image usage. Biasanya tuh antara pemilihan komersil atau editorial. Karena biasanya orang tuh asal upload aja biasanya. Jadi harus diperhatikan ya. Karena editorial itu nanti penggunaannya untuk ilustrasi pemberitaan ya, hanya dipakai pada media massa.
Nah, ini perbedaan megapiksel dengan megabyte, teman-teman ya. Untuk megapiksel itu biasanya berkaitan dengan resolusi ya, panjang dan lebar dari gambar ya. Ini berkaitan dengan megapiksel ya. Definisi dari megapiksel. Kalau megabyte itu berkaitan dengan file size ya, ukuran file. Oh, ukuran fotonya misalkan 5 megabyte ya, 10 megabyte, 2 megabyte, 1 megabyte. Ya, itu ukuran file size. Berbeda dengan megapiksel. Megapiksel itu berkaitan dengan resolusi. Misalkan eh, resolusinya 2000 kali 2000 piksel atau mungkin 3000 kali 5000 piksel, 5000 kali 8000 piksel. Nah, itu megapiksel namanya ya, berkaitan dengan megapiksel. Nah, ini biasanya apa ya? Ada kesalahan yang paling umum itu adalah metode transfer fotonya. Kadang mungkin orang yang device-nya banyak ya, sehingga dia nggak sempat apa ya, nggak sempat transfer file melalui laptop sehingga dia dikirim dulu ke WhatsApp lah, ke Instagram bla bla bla. Itu transfernya banyak banget dan itu melalui sosial media. Dan ini adalah fotonya, foto saya yang ini saya foto pakai handphone ya Oppo A5 ya 2020. Resolusinya itu 12 megapiksel ya. 3000 kali 4000 piksel, berarti 12 megapiksel. Harusnya ini approve teman-teman ya. Harusnya ini approve teman-teman. Tapi ya karena kita misalkan transfer filenya melalui sosmed ya kan, sehingga dia turun pada saat kita upload muncul tuh notif kayak gini, image must be 4 MP plus plus ya kan, artinya gambar atau foto Anda itu kurang dari 4 megapiksel. Lu kok bisa, padahal saya motretnya di awal itu ukurannya 12 megapiksel loh, kok bisa kurang dari 4 megapiksel, konsepnya gimana coba. Nah, ini teman-teman ya. Jadi setiap foto yang ditransferkan melalui sosial media itu dia dapat dipastikan dia akan mengalami terkompresi. Fotonya itu di pressing sama pihak sosmednya. Tuh ya. Jadi kalau teman-teman melakukan transfer foto langsung melalui sosial media, ya kan, dia akan kena kompresi. Ini ini ya filenya tadi ya. Filenya tadi sama. Tadi mana? Nah, ini. Di sini kita lihat dimensi awalnya itu 3000 kali 4000 piksel, ya kan? Ini foto awalnya. Kemudian setelah saya download dari WhatsApp ya, dimensinya jadi segini. 1600 kali 1200 piksel ya. Berarti itu sekitar 1,92 megapiksel. Bayangin, jauh banget loh. 12 ya kan, ngedrop sampai sekitar 2 megapiksel. Jauh banget. Dan ini paling sering terjadi ya kan. Makanya kalau teman-teman mau transfer file melalui WhatsApp misalkan, itu sebisa mungkin kalau transfer WhatsApp itu pakainya yang versi dokumen. Jadi ditransfer melalui dokumen, ngirimnya via dokumen. Itu biasanya ukurannya nggak berubah. Tapi kalau teman-teman dari image langsung dikirim melalui WhatsApp, pasti ngedrop kayak gini. Ya, case-nya kayak gini pasti. Nah, ini rejection yang umum, yaitu visible trademark ya. Tadi udah saya bilang, biasanya fotonya tuh nampak di dalamnya logo. Sementara foto ini kita upload sebagai komersil, ya kan. Dan padahal kriteria foto komersil itu bebas logo, nggak boleh ada logo sama sekali. Kemudian masalah rilis itu udah clear harusnya. Solusinya ya dihilangin logonya ya, kemudian disubmit ulang. Oke. Kemudian kalau nggak memungkinkan, misalkan kita motret di minimarket, banyak banget di situ eh, produk-produk ya kan. Dan setiap produk itu pasti ada yang namanya logonya, brandnya di situ. Itu kan nggak mungkin kita hilangin satu-satu. Ya mungkin aja, tapi kan itu editor kelas kakap itu yang bisa kayak gitu ya. Kalau kita yang kelas ecek-ecek nggak mungkin hilangin satu-satu, nggak mungkin. Sehingga kalau case-nya kayak gitu, maka kita langsung upload aja sebagai editorial teman-teman ya. Nah ini Mas mau nanya, foto yang disubmit boleh nggak ada watermark dari kita sama sekali? Apa sih? Foto yang disubmit nggak boleh ada watermark dari kita sama sekali. Pertanyaannya, kita kasih watermark di Shutterstock buat apa fungsinya? Gitu loh. Pertanyaan pertanyaan besar seperti itu. Buat apa kita upload foto di Shutterstock, tujuannya mau kita jual, malah kita pasang watermark kita sendiri. Tujuannya buat apa? Kan itu dulu satu. Kemudian kalau boleh saya jawab secara teknis, itu nggak boleh. Pasti kena reject lagi. Ya, oke, next ya. Kemudian ada rejection editorial destination ya, yaitu biasanya kita udah niat mau upload sebagai editorial,
tapi biasanya karena kita buru-buru, itu editorialnya yang ini belum dicentang atau belum belum dipilih gitu. Sehingga emang awalnya itu mau upload sebagai editorial malah ke-upload sebagai komersil. Nah, kena reject inilah editorial designation, teman-teman ya. Ini kriteria editorial adalah dalam deskripsi ada nama kota, negara, dan juga tanggal. Kemudian fotonya harus memiliki nilai kelayakan pemberitaan atau newsworthy. Solusinya gimana ya? Solusinya diupload ulang dan jangan lupa dicentang bagian editorial ini, teman-teman. Oke, saya cek dulu. Mm, 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 mm. Oke, gimana? Ada yang nanya lagi nggak? Mode rilis itu gimana, Mas? Mode rilis itu apa ya? Mode rilis itu adalah form perjanjian antara fotografer dengan model untuk fotonya bisa kita gunakan secara komersil, gitu. Roasting aja, Mas. Waduh, jangan di sini dong. Waktunya yang nggak cukup sebetulnya. Oke, lanjut ya. Similar content. Alasan reject similar content ini biasanya karena aset itu memiliki kesamaan yang identik dengan aset yang telah approve, teman-teman ya. Misalkan ini. Dan kriteria similar content tuh ini teman-teman. Objeknya sama ya, cuma diubah backgroundnya doang. Nih, objeknya sama nih. Anjing, 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 anjing semua nih. Ya kan? Tapi yang diubah cuma backgroundnya doang tuh. Backgroundnya beda-beda ya kan? Tapi objeknya sama, tetap anjing. Gitu. Ini kalau diupload bersamaan, mungkin yang diterima cuma satu, selebihnya ditolak karena similar content. Ya. Kemudian ada lagi backgroundnya sama, cuma beda elemen grafis nih. Backgroundnya sama nih, beda elemen grafis doang. Tuh, elemen grafisnya beda-beda kan. Ini juga bakal kena similar content. Yang diterima cuma satu, selebihnya kena similar content. Kemudian misalkan fotonya itu cuma diubah vertikal sama horizontal. Misalkan foto ini saya upload kondisinya tuh horizontal. Saya upload approve sih. Kemudian saya upload lagi. Ngakal-ngakali biar banyak ya kan. Kita upload jadi vertikal. Nggak bisa, kena similar content. Nah, solusinya ya diupload ulang, bedakan waktu uploadnya. Tapi kalau kasus yang ini, better jangan, ya, better jangan. Kalau kasusnya yang ini jangan dilakukan. Tapi kalau yang lain itu bisa dilakukan. Jadi ini diupload hari Senin, kemudian misalkan dia selesai review hari Rabu, ya kan? Ini berarti fotonya selanjutnya itu boleh naik antara hari Rabu atau hari Kamisnya. Begitu pula selanjutnya, kayak gitu. Coba saya lihat dulu. Oke, foto pribadi perlu diisi juga, Kak Mas. Diisi apanya? Maksudnya kalau mode rilis ya, mode rilis perlu. Sebagai penjual, kita dikenai biaya ngelapak misalkan per bulan atau apa. Enggak, teman-teman ya. Jadi kita jualan foto di Shutterstock itu enggak sama dengan kita jualan di pasar ya. Kalau di pasar kan mungkin ada pajak pasar atau mungkin iuran apa gitu. Enggak ada di Shutterstock. Mungkin nantinya ada pajak khusus ya. Biasanya pajak karena ada buyer dari pihak US ya, dari pihak Amerika. Kalau ada buyer dari Amerika itu biasanya dikenakan potongan. Dan kalau kita udah ngisi yang namanya form pajak atau tax form W8 band ya, itu biasanya kita cuma dikenakan 10% aja gitu ya. Nah ini sekarang missing mode release. Missing mode release ini berkaitan dengan ini. Kalau kita upload foto orang yang kelihatan muka, kemudian eh, kita nggak submit yang namanya model rilisnya, itu pasti kena ini. Kemudian kriteria foto yang butuh model rilis. Pertama, recognizable person. Fotonya nampak kelihatan mukanya, bisa dikenali. Ya kan? Kemudian anggota tubuh dengan tato yang terlihat. Tato kan biasanya berkaitan dengan hal personal ya. Dan itu kalau kelihatan, itu pasti orang bisa dikenali. Dan itu wajib pakai mode rilis. Kemudian ilustrasi atau vektor menyerupai orang. Ini misalkan gambar orang kayak gini ada mukanya, ini pasti dimintakan yang namanya mode rilis. Kemudian solusinya apa? Ya kalau bisa disubmit lah mode rilisnya. Kemudian kalau bisa ya jangan ditampilkan mukanya, cuma kegiatannya doang aja. Entah itu bagian tangannya doang, entah itu kakinya doang, gitu ya. Dan mungkin seperti itu aja untuk malam hari ini. Dan selebihnya teman-teman bisa melanjutkan nanti kalau misalkan yang pengen ikutan kelas saya silakan kunjungi bit.ly/fotoambiar05 ya. Mungkin seperti itu. Bagi yang ingin bertanya silahkan. Kita masih ada waktu sekitar berapa nih? Lumayan, sekitar 20 menitan teman-teman ya. Coba ada yang nanya nggak? Coba saya tunggu. Ada yang nanya nggak nih? Oke, ini ada yang nanya, Kak, mode rilis itu bentuknya gimana? Oke, sebentar ya, sebentar. Mode rilis ya.
Mode rilis itu berarti bisa kita buka di sini deh. Teman-teman tinggal tulis aja di Google itu yang namanya tuh Shutterstock Legal kalau nggak salah ya, Legal Center. Nah, ini ada Legal Center nih, dibuka nih, klik, bentar, menyesuaikan dengan koneksi ya. Kebetulan di tempat saya lagi hujan nih, mungkin agak problem di situ ya. Nah, pokoknya itulah, teman-teman cari yang namanya Shutterstock Legal Release, Legal Center. Nanti di situ tinggal, biasanya di sini keluar kok. Di sini ada mode rilis, ada minor rilis, ada juga yang namanya itu property release. Tinggal di-download sesuai kebutuhan dan diisi aja itu apa namanya rilisnya gitu. Ini nggak tahu kenapa nggak mau keluar dia. Mungkin kayak gitu. Coba ada yang lain nggak? Apa nih? Gambar digital berarti masuk editorial ya? Enggak. Jadi gini, gambar digital yang dimaksud itu seperti apa? Saya pengen tahu gambar digital yang dimaksud itu seperti apa. Karena gambar digital tuh kita perlu tahu definisinya itu apa. Kemudian untuk editorial, editorial tuh yang bisa masuk ke editorial adalah segala sesuatu tuh bisa masuk ke situ, ya. Asalkan dia punya nilai kelayakan pemberitaan atau dia memang lagi anget dibicarakan, gitu. Itu semua bisa masuk di situ. Dan untuk penggunaan foto editorial bagi para buyer itu biasanya dipakai buat apa namanya, buat ilustrasi berita, gitu. Sebentar saya cek ya. Nah ini adalah salah satu contoh foto saya teman-teman ya. Foto saya di Shutterstock saya saat motret Pak Sandiaga Uno dan di sini dipakai sama The Conversation dan ini adalah contoh penggunaan editorial yang benar, ya kan? Tuh bahkan di sini masih dicantumkan. Ya meskipun harusnya nggak gini, harusnya itu kalau nggak salah shutterstock.com/nama kontributornya gitu. Jadi untuk misalkan teman-teman motret ada brandnya nggak masalah. Misalkan ini Saori nih, teman-teman mau foto dialasi alas putih misalkan, foto pakai HP misalkan. Ini kalau masuk ke komersil ditolak pasti, ya kan? Kalau mau di approve gimana? Ya udah, ini eh, masukin atau upload sebagai editorial kayak gitu. Coba saya cek lagi. Kak Izin tanya, kalau misalkan kita sudah upload dan sudah melewati review konten, terus kontennya kita hapus, itu bisa dikembalikan lagi? Kita hapus itu nggak bisa ya, nggak bisa dikembalikan lagi teman-teman ya. Karena eh, maksudnya nggak bisa dikembalikan lagi itu nggak ada fitur khusus di Shutterstock buat apa ya, buat ngembaliin lagi nggak bisa. Harus kita lakukan upload ulang lagi dari awal gitu. Apalagi Kak, untuk foto yang sering laku itu fotonya seperti apa? Terima kasih. Macam-macam teman-teman. Foto yang sering laku tuh macam-macam ya. Coba saya cek ya. Coba saya masuk dulu. Bentar. Ini case-nya di tempat saya ya. Karena di setiap akun tuh beda-beda, teman-teman. Nah, ini ya. Kita share lagi ya. Hmm, 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 hmm. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini. Di tempat saya yang paling laku itu ada dua. Ya, di sini nggak tahu ini udah muncul belum ya, teman-teman? Khawatirnya nggak muncul nih. Coba. Udah muncul belum, teman-teman? Share screen-nya. Udah ya. Oke, siap. Di sini untuk di tempat saya, karena kan isi dari setiap apa namanya portfolio di setiap kontributor kan beda-beda ya. Untuk di tempat saya itu yang paling laku itu ada dua ya. Di sini saat saya motret kendaraan ya, foto mobil mewah ya. Ini foto Lambo. Di sini udah laku 61 kali ya. Nominalnya total 130 sekian dolar. Kemudian di sini ada konsep orang lagi tanam ya, lagi nanam ini itu dia udah laku sekitar 104 dolar ya dan dia udah di-download sebanyak hampir 300 ya 299 kali. Cuma saya pernah dapat bocoran bahwa ada sejumlah aset yang cukup laku ya. Biasanya tuh aset
foto manusia itu pasti banyak lakunya. Kenapa? Karena itu biasanya banyak diaplikasikan di apa namanya? Di brand-brand khususnya kayak dibikin postingan ya. Misalkan orang lagi bawa duit lah, orang lagi dompetnya kosong, kemudian orang lagi makan mie lah, orang lagi selfie bawa HP macam-macam itu cukup cukup kenceng penjualannya teman-teman ya, cukup kenceng sekali. Jadi kayak gitu kurang lebih. Coba saya lihat lagi. Sebentar. Hmm, oke, kita lihat lagi ada pertanyaan lagi nggak ya? Pengaruh data licensing kepada kita para penjual. Oke, pengaruh data licensing kepada kita. Jadi untuk fitur data licensing atau mungkin aturan data licensing itu cukup baru teman-teman ya, cukup baru sekali mungkin setahun belakangan kali ya, atau mungkin kurang bahkan. Itu baru ada fitur yang namanya data licensing teman-teman. Jadi biasanya foto yang masuk data licensing itu biasanya karena faktor apa ya? Faktor teknis biasanya, entah itu fotonya fokusnya itu kurang, kemudian fotonya terlalu gelap, terlalu terang, atau mungkin dia agak noise misalkan. Kalau dulu di Shutterstock itu foto kayak gitu pasti dibuang, di reject sama Shutterstock. Tapi sekarang itu ditampung sama Shutterstock, kemudian nanti akan dijual kepada AI, ya, akan dijual kepada AI secara B2B. Dan foto yang masuk ke data licensing itu nggak apa ya, nggak muncul di portfolio, dia nggak muncul di publik teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Kalau upload foto editorial perlu dirinci kah produknya? Produk, bukan. Oh, produk ya. Berarti misalkan kalau kalau motret, misalkan Indomie gitu ya kan, boleh dirincikan. Misalkan eh, setelah ditulis nama kota, negara, kemudian tanggal, kemudian dirincikan. Misalkan Indomie. Indomie is a brand noodles from Indonesia, bla 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 bla. Kemudian dijelaskan tentang bentuk fotonya itu seperti apa. Misalkan man holding an Indomie kah atau gimana? Kayak gitu. Boleh dijelaskan produknya. Asalkan jangan jangan terlalu banyak ya kan. Karena mungkin sejarah brandnya tuh cukup banyak kemudian dimasukin semua jangan. Kalau cara jual di Google apa? Kalau cara jualnya di Google gimana? Google gak jualan foto teman-teman. Google nggak jualan foto ya. Yang jualan foto Shutterstock. Makanya yang kita bahas hari ini adalah Shutterstock, bukan Google ya. Oke, ada lagi. Tapi apa boleh foto orang tanpa izin lalu diupload? Boleh, boleh. Dengan catatan teman-teman harus paham perbedaan yang namanya ruang publik dengan ruang private. Ya, karena kedua hal ini agak apa ya, agak sensitif kalau kita salah salah tempat ya. Misalkan teman-teman lagi ada di rumah sakit, ya kan. Kemudian teman-teman foto-foto di sana. Sementara untuk rumah sakit sendiri itu ada yang mengkategorikannya dia sebagai private space ya. Ada yang mengkategorikannya dia sebagai semi private space gitu. Dan kalau itu bentuknya udah private ya, maka itu kalau bisa jangan sembarangan motret di situ ya. Kalau bisa emang udah mengantongi izin-izin tertentu ya, kalau bisa. Ya, kemudian kalau public space ya, public space ya benar-benar ruang ruang terbuka, entah itu di pasar, entah itu di pinggir jalan, entah itu di mana, di terminal itu public space dan itu semua orang punya kesempatan yang sama buat motret di situ nggak masalah. Asalkan teman-teman bukan motret orang yang lagi tidur, ya kan, lagi mangap, ya kan. Itu nggak, itu sangat sensitif sekali. Karena itu ada aturannya kalau motret orang lagi tidur itu ya. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, sama kalau upload ya. Kalau upload tuh harus dimasukkan ke dalam editorial. Kalau teman-teman nggak punya mode rilisnya. Dan jangan sampai ngakali mode rilis ya. Misalkan teman-teman, wah ini fotonya bagus. Kalau dimasukin ke komersil kayaknya lebih bagus deh. Ini tak akalin deh mode rilisnya. Aku sendiri yang tanda tangan. Jangan. Itu resiko tinggi. Kenapa? Penggunaan foto komersil itu sangat luas sekali. Dan itu biasanya untuk kebutuhan apa ya? Untuk kebutuhan promosi. Bayangin, teman-teman ngakali mode rilis, tiba-tiba fotonya tampil di baliho. Nah, yang kena bisa brandnya, bisa teman-teman nama teman-teman sendiri gitu. Jadi kudu hati-hati di situ. Itu cara minta model rilis ke Pak Sandi gimana? Nggak perlu karena saya jualnya itu sebagai editorial dan output dari editorial itu adalah sebagai foto ilustrasi berita teman-teman. Tadi udah kita lihat bahwa fotonya itu digunakan untuk memberitakan tentang statement Pak Sandi berkaitan dengan liburan ke daerah kalau nggak salah tadi ya. Itu. Jadi nggak foto kita motret orang
kemudian kita upload di editorial, itu nggak butuh mode rilis. Oke. Ada lagi nggak ya? Ke upload Shutterstock biar dapat algoritmanya berapa kali per hari. Nggak ada aturan pasti, teman-teman ya. Nggak ada aturan pasti. Yang penting teman-teman rutin aja. Ya, entah itu sehari satu. Bahkan ada salah satu member kelas saya yang dia tuh punya target cukup ekstrim ya. Dia upload per hari itu 50. Ya, namanya Mbak Reni. Dia tuh bikin target per hari tuh harus motret 50 dan 50-nya itu harus di apa diupload hari itu juga. Dan surprisingly ya, dia bisa mendapatkan sekitar 1.000 ya. Bisa mendapatkan 1.000 approve itu dalam kurun waktu 2 bulan lebih dikit. Ya, 2 bulan lebih dikit itu bisa dapat sekitar 1.000-an foto. Approve semua itu. Bayangin, itu amazing sih. Kalau jual foto di Shutterstock boleh dijual platform yang lain nggak seperti Freepik, Dreamstamp? Boleh, karena Shutterstock itu dia akadnya dengan para kontributornya dia adalah non eksklusif ya. Kalau karena non eksklusif maka kita nggak terikat secara khusus dengan Shutterstock. Kita boleh berjualan yang lain. Tapi kalau teman-teman mungkin jualan di platform yang lain, kemudian akadnya adalah eksklusif aset ya, maka itu nggak boleh dijual di platform yang lain gitu. Mas Doni, untuk cara proses pencarian dananya itu seperti apa Shutterstock? Apakah oh tadi ya udah sedikit saya jelaskan, coba saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi. Mana tadi? Share screen lagi. Ah ini. Ini prosesnya ya. Jadi prosesnya itu uang kita akan ditampung dulu sama Shutterstock sampai ketemu minimum payout ya. Minimum payout sekarang itu $25 teman-teman ya. Jadi akan ditampung dulu sama Shutterstock itu sampai dapat $25. Dan kalau udah dapat $25, itu biasanya kalau di akhir bulan itu akan diteruskan ke akun PayPal kita, teman-teman ya. Jadi harus ketemu minimum payout-nya sama ketemu akhir bulan. Nggak bisa salah satu. Misalkan, Mas, aku udah ketemu akhir bulan nih, Mas. Bisa nggak tak cairin? Udah dapat berapa? Dapatnya $1, Mas. Ya nggak bisa. Ya harus ketemu $25. Misalkan lagi, Mas, aku udah punya $25 di Shutterstockku. Bisa nggak langsung tak cairin? Loh, sekarang kan masih tanggal 15 misalkan. Berarti gimana Mas? Ya harus nunggu sampai akhir bulan nanti. Dan sebelum pencairan ini, itu ada hal yang harus teman-teman lakukan, yaitu apa? Mengisi form pajak ya. Tax formnya harus diisi. Karena kalau nggak diisi, dia tetap apa ya? Akan dikalkulasikan di bulan selanjutnya lagi, gitu. Jadi dia nggak bisa ditransfer ke akun PayPal kita. Kurang lebih kayak gitu. Coba ada lagi. Mas Doni mau tanya, boleh saya mau jawab. Kalau foto komersil tapi modelnya muka kita sendiri, apa perlu model rilis juga? Perlu, perlu. Model rilis eh, kalau misalkan fotonya kita sendiri perlu nggak model? Perlu banget teman-teman ya. Jadi di model rilis itu ada dibagi jadi tiga segmen ya. Segmennya tuh ada segmen apa namanya? Apa sih? Saksi lah. Saksi, ada kontributor, ada model. Ini kan dimintai ketiga-tiganya nih data diri. Kalau modelnya nih kita sendiri gimana Mas? Ya udah, ketiga data ini harus sama berarti. Si saksinya data kita, kontributornya data kita, data model data kita juga gitu, nggak masalah. Oke, tiap foto harganya belum tentu sama ya Mas. Iya, tiap foto belum tentu sama harganya, tergantung paket yang dibeli sama buyer. Biasanya tergantung dengan paket yang dibeli sama buyer sih. Kebanyakan seperti itu. Selebihnya tuh faktor apa ya? Faktor banyaknya downloadnya kita. Karena Shutterstock itu untuk earning itu ada yang namanya level-levelan teman-teman ya. Jadi kalau levelnya makin tinggi maka dia akan mendapatkan persentase yang lebih banyak gitu. Seperti itu teman-teman. Coba ada yang lain? Coba saya cek dulu ya. Hmm, hmm, hmm. Kak, mau tanya, kalau belum punya teks atau pajak, apakah bisa tetap diambil? Harus diisi. Tadi udah saya bilang ya, kalau kalau nggak diisi form pajaknya, uang itu akan tetap ngendap di Shutterstock, teman-teman ya. Akan tetap ngendap di situ. Jadi harus diisi. Ngisinya gampang kok. Ngisinya gampang. Nah,
Bagi teman-teman yang penasaran pengen ikutan kelas saya, boleh kunjungi bit.ly/fotoambiar05 teman-teman. Karena materi Shutterstock itu sangat panjang sekali, nggak cukup untuk 1 jam 2 jam. Biasanya sekitar 3 jam saya kasih materi dari awal sampai akhir. Dan materi pada malam hari ini tuh nggak ada apa-apanya teman-teman ya. Baru cuma kulitnya doang teman-teman ya. Baru cuma mukodimah doang. Apalah. Apa nih? Kak, itu kelasnya lebih ke cara ngambil foto yang baik kan. Ini untuk kelas saya itu saya jelaskan tentang bagaimana apa namanya cara ngejual foto di Shutterstock seperti apa, etika dalam menjadi seorang kontributor Shutterstock seperti apa. Kemudian yang jelas cara mencairin dananya seperti apa, prosesnya cara bikin apa namanya? Cara bikin PayPal seperti apa, tips and triknya kalau PayPal gagal itu seperti apa, kemudian cara ngisi tax form dan seterusnya banyak banget di situ materinya teman-teman. Nggak bisa saya jelaskan satu-satu karena banyak banget. Pokoknya dari A sampai Z di situ saya bahas dalam satu sesi webinar teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikutan silakan untuk langsung aja akses bit.ly/fotoambiar05 ya karena seatnya juga terbatas. Oke, em, terima kasih banyak Kak Doni atas materinya. Siap Nah, sama-sama untuk Kak Daris. teman-teman, aku juga terima kasih banyak atas waktu dan juga antusiasnya malam ini. Mungkin memang kita maaf karena kita terbatas waktu sampai jam 8. Mungkin kalau teman-teman nih tadi yang udah dengar dan juga udah dikasih tahu juga sama Kak Doni, kalau misalnya emang ada yang mau tahu lebih lanjut, lebih dalam lagi atau mau baru mau ikutin lagi tentang Shutterstock, mungkin bisa langsung follow sosial medianya Kak Doni yang mungkin udah di-mention juga di awal dan juga mungkin bisa langsung join ke kelasnya Kak Doni sendiri nih. Kak Doni juga punya kelas di luar dari Amazing Academy. Nih, link kelasnya yang udah ada di depan sini. Thank you. Terima kasih banyak ya semuanya atas Kak antusiasme dan Daris. juga waktunya. Saya Iya, kayaknya mau gimana? jawab satu pertanyaan nih. Soalnya dimarahin nih, Oh, nggak dijawab atau nggak mau jawab nih. Sebentar, satu lagi ya. oke. Bentar, Boleh, satu lagi. boleh. Mungkin juga Saya lihat dulu. sekaligus itu mungkin bisa jadi penutup juga nih buat kita malam ini kali ya, Kak. Oke. Nah, Oke, di sini ada yang oke. nanya nih dari M. Ridwan. Kalau foto kita jual, kita beli dengan akun kita yang lain yang berlangganan gimana? Maksudnya kalau kita punya akun Shutterstock kontributor, Shutterstock yang bayar ya, bisa aja gitu. Cuma kan buat apa kita beli foto kita sendiri gitu loh. Jadi bukan saya nggak mau jawab, tapi tadi ke skip ya, karena banyak banget yang nanya teman-teman ya. Jadi sorry banget. Dan mungkin mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau mungkin ada penyampaian saya yang kurang tuntas mungkin ya. Karena kalau mau tuntas silakan ikutin kelas saya. Di situ kita ngobrol banyak banget ya. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Kak Cari silakan. Oke, nah itu ya teman-teman. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk Kak Doni dan juga untuk teman-teman yang aku lihat antusiasnya juga tinggi banget nih ya ternyata. Nanti benar-benar kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi bisa langsung follow Instagram sosial medianya Kak Doni. Dan juga bisa langsung ikutin kelasnya Kak Doni. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian juga mau update tentang kelas-kelas selanjutnya atau kelas-kelas lainnya, bisa juga langsung follow amazing.id. Oke deh, thank you so much semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kak Doni, terima kasih atas materinya. Aku izin akhiri kelas malam ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam.